Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita semua pada hari ini? Doa dan pengharapan kami kita dalam keadaan baik, sehat, damai sejahtera, dan tetap kuat di dalam Tuhan. Saudaraku, untuk memulai setiap pekerjaan, aktivitas pelayanan kita hari ini, mari tetap kita mengandalkan Tuhan. Mari bersama-sama dalam renungan harian ini memuji Tuhan serta merenungkan firman-Nya. Mari bersama kita memuji Tuhan dari pujian kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, yang tetap mengasihi kami dan memberikan kami hidup, terima kasih atas kebaikan Tuhan, atas cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami akan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami untuk memahami akan sabda-Mu, serta mampukan kami melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Ayat renungan harian kita pada hari ini dari Galatia 3 ayat yang ke-25. Galatia 3 ayat yang ke-25, mari bersama membaca firman Tuhan. Sedemikian firman Tuhan, Galatia 3 ayat yang ke-25. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sedemikian firman Tuhan dari Galatia 3 ayat 25. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup kita setiap hari, ya ada banyak aturan-aturan yang menuntun kita untuk menjalani hidup kita setiap hari. Demikian juga kehidupan seperti yang disampaikan dalam surat Galatia 3 ayat yang ke-25. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa itu ada pemahaman bahwa orang-orang yang patuh melakukan hukum Taurat sebagai penuntun hidupnya, orang itulah yang akan beroleh keselamatan. Saudara, apa yang disampaikan Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia ini hendak mengingatkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan pada waktu itu dan juga kepada kita semua, bahwa keselamatan bukan karena melakukan hukum Taurat,
bukan karena melakukan aturan-aturan, ya, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Tetapi keselamatan adalah anugerah Tuhan dalam iman kepada Kristus Yesus. Oleh karena itu, Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia mengingatkan bahwa sekarang iman itu telah datang. Ya, Yesus Kristus penebus dosa kita manusia, sumber keselamatan itu telah datang ke dunia ini. Dan setiap orang yang percaya kepadanya, beriman kepadanya, akan beroleh anugerah keselamatan. Ya, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntunan. Kita tidak berada lagi di bawah peraturan-peraturan itu. Maksudnya, oleh karena melakukan aturan itu kita diselamatkan. Tetapi keselamatan adalah oleh karena anugerah Tuhan dalam iman kepada Kristus Yesus. Apakah penuntun aturan itu tidak perlu? Ya, tetap perlu dalam kehidupan kita. Ya, agar menuntun kita untuk menjalani kehidupan yang baik sesuai dengan kebenaran, menjadi suatu pengajaran, ya, menjadi suatu teguran kepada kita ketika kita tidak lagi berjalan di jalan Tuhan. Perintah-perintah kebenaran yang harus kita lakukan ya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi bukan karena melakukan hukum Taurat atau aturan-aturan itu kita beroleh keselamatan di dalam Tuhan. Iman kepada Kristus, iman yang teguh ketika menghadapi berbagai situasi keadaan. Ya, pergumulan hidup, tantangan yang kita hadapi, tetapi tetap beriman kepada Kristus. Ya, Tuhan menganugerahkan bagi kita keselamatan, bukan karena perbuatan baik, tapi semua oleh karena anugerah Tuhan. Karena itu, saudaraku, mari tetap setia hidup dalam iman yang teguh kepada Tuhan. Peliharalah iman kita kepada Tuhan melalui persekutuan yang erat dengan Tuhan, dan tetap mengandalkan Dia ketika menghadapi berbagai pergumulan hidup yang kita hadapi. Mari bersama-sama kita kembali menaikkan pujian kita kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 376, Ikut Dikau Saja Tuhan. Kidung Jemaat nomor 376, Ikut Dikau Saja Tuhan, jalan damai bagiku. Mari tetap setia beriman kepada Tuhan. Mari memuji Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tuntunlah kami untuk tetap memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Iman yang teruji, meskipun banyak tantangan, pergumulan yang kami hadapi. Tapi kuatkan, teguhkan kami. Tetap setia beriman teguh kepada Tuhan. Karena dalam iman kepada Kristus, kami beroleh anugerah keselamatan. Tuntun kami Tuhan, tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami akan menjalani hidup kami hari ini. Kiranya Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan, dimanapun berada. Tetap ada dalam keadaan sehat, damai sejahtera, dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua anugerah-Mu. Kami mendoakan bangsa kami, negara kami ini, agar beroleh damai sejahtera dalam Tuhan. Pemimpin kami berkarya terus untuk kesejahteraan warga negara Indonesia ini. Tuhan tolonglah. Ya Tuhan,
dalam situasi keadaan cuaca yang ekstrim pada masa sekarang ini. Mungkin ada banyak bencana alam yang terjadi di berbagai daerah. Tuhan, tolonglah kami agar tetap waspada. Tuhan, lindungilah kami agar kami tetap sehat, damai, sejahtera di dalam Tuhan. Ajar kami juga boleh bersahabat dengan lingkungan kami, dengan alam semesta ini, serta menjaganya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan semua jemaat Tuhan yang ada di Siti Sada Bekasi. Berkati ya Tuhan. Tetap sehat, damai, sejahtera dalam pekerjaan, dalam kesehatan. Tuhan berikan kesehatan yang sejati yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Kami menjalani hidup kami, ketika kami bekerja, biarlah kami juga bekerja seperti untuk Tuhan. Anak kami dalam studinya boleh mengerjakannya dengan baik, menjalaninya dengan baik, untuk masa depan yang baik di dalam Tuhan. Ini doa kami yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita setiap hari dengan tetap beriman teguh kepada Tuhan dan tetap setia berjalan di jalannya Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ketika beraktivitas hari ini harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan banyak orang. Tetap berdoa, tetap bersukacita, kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.